Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis jamaah salat subuh ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo injang menika sareng-sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sabar padan badhe kita sehingga ing wekdal enjang menika kula panjenengan sami saged nderek jamaah salat subuh kanthi sehat walafiat boten kirang setunggal punapa. Salawat salam tansah kita aturaken kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggus syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Majelis jamaah salat subuh ing enjang menika wonten enjang menika kula badhe ngaturaken sekedhik inggih menika serapan inggih menika membaca Al-Qur'an. Tentang membaca Al-Quran kita membaca Al-Quran meski terbata-bata kita mendapatkan 2 pahala. Walaupun terbata-bata dalam bahasa Al-Quran 2 pahala. Karena saya telepon pada keluarga yang bilang, siapapun yang bersama Al-Quran, siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kehidupannya, kesehariannya dia bersama Al-Qur'an pasti dijamin dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Itu sudah pasti. Kemudian malaikat yang menurunkan Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu turunnya Al-Quran yaitu di malam hari. Jadi malam di mana turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran yaitu di malam Lailatul Qadar. Itu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran diturunkan pun itu di bulan yang mulia juga. Bulan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini memang adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Di mana turunnya Al-Quran tadi disebut malam Lailatul Qadar. Dan laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang orang laki-laki itu diturunkan Al-Quran, hanya pilihan Allah saja, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu yang bernama Al-Quran. Dan disitulah akhirnya kita mendapati bahwa siapapun yang ingin meraih
dan memperoleh kemuliaan, yaitu dengan satu cara. Bagaimana kehidupan mereka kesehariannya, yaitu kalau kita akan memperoleh kemuliaan itu, satu-satunya itu kita kesehariannya bersama dengan Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak menyempatkan, tidak mungkin kita akan sempat untuk membaca Al-Quran. Kita terlalu banyak pekerjaan, dari pagi sampai malam banyak kita kerjaan yang kita lakukan kesehariannya, dan itu sudah rutin kita kerjakan. Entah itu bapak-bapak yang mencari nafkah, kemudian ibu-ibu yang mengerjakan pekerjaan di rumah tangga, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, pekerjaan tidak ada hentinya. Kalau kita tidak menyempatkan diri dengan membaca Al-Quran, kita tidak akan sempat. Jadi sempatkanlah, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan mulia, dan Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada kehidupan manusia. Mukjizat Allah terbesar, kenapa? Itu bisa mengalahkan mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat Nabi Musa itu pun hilang bersama dengan wafatnya Nabi Musa. Mukjizat Nabi Sulaiman hilang bersama dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Tapi Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar. Muhammad sudah meninggal dunia, tapi Al-Quran masih ada bersama kita. Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat kelak bersama malaikat yang mulia. Nikun pembuatan ramen. Kedudukan orang yang bersamanya, selalu bersama dengan Al-Quran, dia akan diberi kedudukan yang mulia, yaitu bersama malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sedangkan ia juga bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim. Bagi siapapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, sedangkan ia bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Maka dari itu, janganlah kita malu untuk belajar membaca Al-Quran. Ngejo ora ketemu sithik, kita tetap belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi siapa tidak perlu malu, kita sudah tua belajar membaca Al-Quran, kita wajib bersyukur, patut kita syukuri, karena kita walaupun sudah tua masih mau untuk belajar membaca Al-Quran. Janganlah untuk merasa malu dalam membaca, karena kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, Allah akan memberikan 2 pahala bagi kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah memotivasi kita untuk tetap membaca Al-Quran meski dengan terbata-bata, dan dengannya kita mendapatkan 2 pahala. Al-Imam bin Ba'as rahimahullah berkata, sesungguhnya yang membaca Al-Quran yang diniatkan untuk kebaikan, ingin mendapatkan faedah dan ilmu, namun
membacanya masih terbata-bata, maka ia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahalanya kita dalam membaca dan pahala kita bersungguh-sungguh, pahala kita bersusah payahnya itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai Rasulullah, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, yaitu penyakit hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu diambil dari Quran surat Yunus ayat 57. Di situ Al-Quran sudah disebutkan. Al-Quran karena tadi wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu merupakan ujian dengan arti yang kalau manusia bersungguh-sungguh dengan membaca Al-Quran, ya, Al-Quran itu dari Tuhanmu, maka Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit di dalam dada itu apa? Ada di dalam hati kita, penyakit hati kita. Jadi sebagai penyembuh juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita sedang hatinya kurang enak, hati kita gundah, hati kita agak kacau, bacalah Al-Quran karena sebagai penyembuh, sebagai penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Maka dari itu, mari kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran. Walau sesibuk apapun kita usahakan untuk menyempatkan diri membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat. Apalagi beberapa ayat, 1 huruf Al-Quran kita akan mendapat 10 kebaikan. Dan kita berbuat baik di bulan Ramadan ini juga akan meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan Ramadan. Allah akan memberikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini. 1 kali kita berbuat baik di bulan Ramadan, 1000 kali Allah akan memberikan ganjarannya lebih baik. 1000 kali kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali berbuat baik, Allah memberikan berlipat ganda 1000 kali kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal, terutama dalam membaca Al-Quran. Kita diberi waktu 1 hari 1 malam selama 24 jam. Pergunakanlah di malam hari itu maupun di siang hari itu 1/3, paling tidak 1/3 kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita hanya digunakan untuk tidur, kita diberi waktu untuk tidur selama berapa jam dalam sehari. Coba kita hitung di dalam waktu tidur kita, misalnya 8 jam tiap hari, 8 jam setiap harinya, kita kalikan 1 bulan, kita kalikan 1 tahun, kita kalikan seumur hidup kita, berapa waktu kita untuk tidur. Jadi pergunakanlah dan sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat. Meskipun kita membaca dengan terbata-bata,
Allah apa? Pasti akan berlipat pahala. 2 pahala bagi kita, bagi yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Habibullah ya Rasulullah